Perkenalkan, nama saya Faiz. Mungkin ini video pertama saya yang saya buat dengan seri. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya di YouTube. Itu aneh semua. Ya wajar. Namanya saya juga pernah jadi anak kecil. Jadi saya iseng aja bikin video. Tapi sekarang sudah saatnya saya serius. Dan saya ingin bilang kepada kalian semua di video ini, bahwa mulai segala sesuatu itu harus dari sekarang. Banyak orang yang mau memulai itu, tapi alasan nanti. Sampai mati pun nggak dikerjain. Ada juga orang yang memulai tapi takut gagal. Padahal dia dari bayi itu nggak bisa ngomong, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Pada akhirnya bisa kan? Mereka itu bayi, mau ngomong aja susah, belibet kayak ikan. Mau berdiri berkali-kali jatuh. Belajar jalan berkali-kali juga jatuh. Tapi apa sekarang? Bisa kan? Jadi kalau ada orang alasan takut gagal, itu cuma alasan. Ada juga orang yang takut dibilang jelek. Kalian bisa lihat, Atta Halilintar itu video pertamanya tuh jelek banget, tapi lihat sekarang bagus kan. Nggak ada orang mulai itu langsung bagus tuh, nggak ada, mustahil. Ada juga orang yang mau mulai tapi bingung mau mulai dari mana, kayak orang nggak punya tujuan hidup. 10 langkah untuk memulai segala sesuatu. Langkah yang pertama, identifikasi tujuan. Kalian hidup itu harus punya tujuan, harus punya cita-cita. Kalau kalian nggak punya cita-cita, kalian susah mencari arah hidup yang jelas. Ada orang bilang, kamu mau jadi apa cita-citanya? Dia jawab, nggak tahu, jalannya aja hidup. Nanti jadi apa juga tahu kok. Itu contoh orang yang akan hilang arah hidupnya, nggak jelas mau kemana. Jadi mulai sekarang kalian harus tahu impian kalian apa, cita-cita kalian apa. Misal jadi pengusaha. Kalau kalian sudah mempunyai impian, masuk langkah yang kedua, lakukan penelitian. Kalian harus menganalisa impian yang kalian pilih itu enaknya di mana, nggak enaknya di mana. Terus kalau kalian pinter, kalian harus kerja di mana. Itu yang harus kalian analisa. Contoh mau jadi pengusaha, berarti kalian harus cari tahu enaknya jadi pengusaha dan nggak enaknya jadi pengusaha itu apa. Kalau perlu kalian tuh nggak usah mikirin enaknya, pikirin aja nggak enaknya. Banyak orang menyerah di tengah jalan karena mereka merasa kesusahan dengan apa yang dia pilih. Yaitu karena dia nggak analisa dari awal. Makanya dia menyerah. Kalau kalian sudah siap dengan apa yang kalian pilih, masuk langkah yang ketiga, buat rencana. Kalian harus membuat langkah-langkah. Misal kalian mau jadi pengusaha, berarti kalian harus belajar ekonomi, harus belajar akuntansi, harus belajar marketing, harus belajar ngomong dengan orang, harus belajar memilih produk yang ingin kalian jual. Kalau kalian nggak punya rencana, impian kalian pasti gagal. Percaya. Kalau kalian sudah punya rencana yang jelas, masuk langkah yang keempat, tetapkan batas waktu. Kalian punya rencana, kalian harus juga punya target. Misal, kalian belajar ekonomi, berarti kalian harus target, kalian harus pinter ekonomi itu berapa hari? 30 hari pinter ekonomi, 30 hari lagi belajar akuntansi, 30 hari lagi belajar marketing. Kalian harus punya target, jangan terlena, jangan enak-enak. Kalau kalian enak-enak, kalian nggak akan maju, kalian akan terus di belakang. Sedangkan orang lain udah ada di depan sana, kalian kalah. Kalau kalian sudah punya target, masuk langkah yang kelima, kumpulkan sumber daya. Untuk mencapai sebuah cita-cita atau sebuah impian, kita butuh 3. Yang pertama waktu, kedua uang, ketiga peralatan. Kalian mau jadi misalnya pengusaha, kalian harus punya waktu untuk belajar semua yang dilakukan pengusaha. Yang kedua, kalian butuh uang. Semua pengusaha itu tidak pernah untung di awal, pasti ada ruginya. Terus gimana kalian dapat uangnya? Cari kerja sampingan. Mau nggak mau harus gitu, kecuali modal kalian besar, silahkan. Dan yang ketiga, peralatan. Misal kalian mau buka usaha apa?
Kalau mau buka usaha roti ya berarti Anda harus beli peralatan untuk bikin roti. Kalian mau usaha peternakan berarti kalian harus punya kandang, harus punya sapi, ya kan? Kalau kalian sudah punya waktu, punya uang, punya peralatan itu semua, masuk langkah ke-6, bangun jaringan. Kalian harus punya circle atau pertemanan yang sama dengan tujuan hidup kalian. Kalian mau jadi pengusaha, ya teman kalian harus pengusaha. Orang dekat kalian harus pengusaha. Jangan mau jadi pengusaha tapi nongkrongnya sama pemabuk, penjudi. Yang mau, yang nggak jadi. Kalian malah jadi penjudi, bukan jadi pengusaha. Kalau kalian sudah punya circle yang jelas, masuk langkah yang ke-7. Mulai dari langkah kecil. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang bisa dicapai untuk mengembangkan cita-cita kalian. Nggak ada ceritanya orang jualan langsung rame, itu nggak ada. Nggak ada orang yang kerja karirnya langsung bagus, itu nggak ada. Semuanya dari kecil. Saya kasih ilustrasi gunung sampah. Gunung sampah itu tidak terbentuk dalam sehari. Dia terbentuk bertahun-tahun. Nggak ada gunung sampah dalam semalam jadi gunung, tuh nggak ada. Tadinya tuh cuma lampangan tanah kosong yang rata. Tapi 1, 2, 3 sampai sekian juta sampah akhirnya numpuk di sana jadi gunung. Sama dengan karir kalian. Kalian harus mulai dari kecil, dari 10.000, dari 100.000, sejuta, 2 juta, 1 miliar, sampai 1 triliun. Itu butuh waktu lama, sedikit demi sedikit. Kalau kalian sudah punya langkah-langkah kecil, masuk langkah yang ke-8, evaluasi kemajuan. Kalian harus evaluasi setiap langkah kalian yang sudah kalian lakukan. Misal kalian jualan roti, terus ada customer kalian yang komplain, ini rotinya gosong, ini rotinya kurang besar, ini rotinya keasinan. Kalian harus berpikiran luas. Kenapa roti Anda bisa dibilang gosong? Kenapa roti Anda bisa dibilang asin? Kenapa roti Anda bisa dibilang kelihatan kecil? Kalian harus evaluasi di situ. Kalian harus belajar, harus perbaiki. Kalau enggak, karir kalian cepat atau lambat bakal hancur. Kalau kalian sudah evaluasi semua kesalahan kalian, masuk ke langkah yang ke-9, tetap fleksibel. Di dunia ini, tidak ada yang namanya hidup enak, itu nggak ada. Semuanya penuh dengan tantangan baru. Kalau ada orang yang bilang, saya nggak gila uang kok, saya pengen kerja yang enak-enak aja. Mendingan orang seperti itu nggak usah hidup. Mati aja. Karena apa? Kenyataan dunia itu nggak ada yang enak. Kalian mau kerja apapun, itu nggak ada yang enak. Semuanya capek, semuanya sakit. Jadi kalau kalian mau hidup enak, masuk aja kuburan. Tenang di dalam situ. Nggak usah macem-macem. Kalau kalian sudah bisa fleksibel, kalian sudah bisa menerima tantangan baru, kalian sudah siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan menghajar Anda, masuk langkah yang ke-10, jaga motivasi. Banyak orang hancur karirnya, hancur impiannya, karena tidak bisa menjaga poin yang terakhir ini, yaitu motivasi. Kalian pikir gampang. Mungkin di awal kalian memulai itu motivasinya sangat besar. Kalian tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa bosan. Tapi percaya atau tidak percaya, lama-kelamaan semua rasa senang itu akan hilang. Kalian akan mulai merasa bosan, kalian akan mulai merasa capek. Tapi di saat itulah kalian harus tetap jalan. Mau nggak mau harus jalan. Kalian lagi bad mood ya tetap harus kerja. Kalian lagi nggak enak, perasaan ya harus tetap kerja. Kalau kalian nurutin hati kalian lagi nggak enak terus nggak mau kerja, ya kalian diinjak orang lain. Nggak percaya, buktiin aja.